Allah itu bukan di sana, bukan. Saya tidak menemukan satu ayat pun di kitab suci manapun yang mengatakan Allah ada di tempat yang tinggi sana. Tidak ada. Allah berulang kali mengatakan, aku bersama kamu. Aku bersama kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersama kamu. Dimanapun kau berada, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kurang apa? Allah mengatakan begitu jelas kepada kita. Lalu terkadang kita ini yang asli dinafikan, yang palsu diagung-agung. Yang asli dibiarkan, diabaikan. Tapi yang palsu malah jadi pegangan. Ini masalah bagi kita. Ya? Mari kita belajar merasakan kehadiran Dia sebagai tubuh batin kita dari dalam. Sesekali merasakan keberadaannya dari dalam. Jangan terus-menerus hanya merasakan sensasi-sensasi dari luar. Walaupun sebetulnya Dia juga tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Dia tidak menempati ruang. Karena Dia bukan materi. Dia adalah zat laisa kamitslihi syai'un. Tetapi Dia ada di mana-mana. Dapat dirasakan oleh mereka yang tahu ilmunya, yang tahu caranya. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kajian kita hari ini, mari kita sampaikan rasa syukur yang dalam. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesekali membaca Alhamdulillah itu dengan kesadaran. Segala puji habis buatmu ya Allah. Habis. Gak ada untukku. Begitu kita dengan kesadaran mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji habis untuk Allah yang meliputi semesta raya, sang keberadaan, sang kehadiran. Kita tidak takut lagi hidup. Tidak takut ketika dicela. Tidak tumbang ketika dihina. Dan tidak terbang juga ketika mendapatkan sanjungan. Belajar datar hidup itu. Datar. Tidak baperan. Dikritik sedikit saja, sudah oleng. Ini kan ada masalah dengan kata-kata kita. Karena ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu gak diisi dengan kesadaran. Kita mengucapkannya seperti robot saja. Ada suara tetapi tanpa kesadaran. Bawa kesadaran itu ke dalam diri kita. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang akan Allah alirkan kepada kita, terutama lewat mulut saya sudah berserah diri sepenuhnya kepada Dia. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Bahkan saya juga bukan siapa-siapa. Terserah Dia saja. Dia mau menggunakan saya untuk apa? Ya terserah Dia sang pemiliknya. Kalau kita bisa membebaskan segala keinginan kita, berhenti mengatur-ngatur Dia. Kan sudah terbukti ya, hidup diatur oleh kita itu berantakan. Coba sekarang, serahkan pada Dia. Biarkan Dia turun tangan. Dan syaratnya kita harus angkat tangan. Kalau kita yang turun tangan, ya Allah yang angkat tangan. Kan sudah terbukti ya. Semua hidup yang berantakan itu karena kita tidak hidup bersama Dia. Tidak menari bersama tarian Dia. Kita menciptakan tujuan-tujuan hidup baru yang berbeda dengan rencana semula Dia menciptakan kita. Yuk kita rendukkan kepala kita. Kita heningkan batin kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya pernah takut tuh baca Bismillahirrahmanirrahim ini. Takut, malu. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim itu kan deklarasi kita. Kita mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada pengakuan dalam diri kita bahwa saya lahir karena Allah. Saya lahir karena untuk tujuan Allah. Saya lahir karena akan dipakai oleh Allah untuk menyampaikan rahman dan rahimnya Allah. Mengucapkan kalimat itu bagi yang berkesadaran, itu perlu keberanian. Tapi yang tidak berkesadaran berani saja mengucapkan itu kayak robot. Kalau mengucapkan dengan kesadaran, perlu keberanian. Apa saya layak untuk mengatakan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Sementara saya masih pilih kasih. Sayang saya masih terbilang. Berbuat baik saja masih pilih-pilih.
Melihat orang saja masih pakai strata. Melihat orang saja masih berbeda. Tidak ada kesetaraan melihat orang. Apa layak kita mengatakan itu? Coba renungkan. Belajar bertanggung jawab pada setiap kata yang kita ucapkan. Sehingga hidup kita itu bernilai, berkesadaran. Hadirin. Ada dua kalimat yang diulang-ulang sering kita baca. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saya pernah membaca satu kitab, namanya Kitab Nurul Bayan. Sayang sekali kitab itu tidak tuntas ditulis oleh penulisnya karena keburu meninggal. Dan saya yakin penulisnya itu sudah mengenal Tuhan. Karena saya tidak menemukan kitab selengkap itu. Dan ditulis dalam bahasa Sunda yang sangat luar biasa. Dengan undak-unduk bahasa yang sangat tinggi. Saya menemukan dalam kitab itu ada hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad ditanya, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kemudian Nabi Muhammad menyatakan, Ar-Rahman Rahmanud Dunya, Ar-Rahim Rahimud Dunya wal Akhirah. Jadi Rahman dan Rahim itu sama, kasih sayang. Cuman berbeda objeknya. Jadi Rahman itu adalah cinta kasih yang bersifat universal. Untuk semua makhluk, untuk semua orang. Tapi ternyata Ar-Rahim itu sangat spesial. Makanya Nabi Muhammad mengatakan Ar-Rahim, Rahimud Dunya wal Akhirah. Jadi Rahim itu mencakup urusan materi dan urusan energi. Urusan materi dan urusan yang melampaui materi. Itu Ar-Rahim. Jadi level katanya udah lebih tinggi lagi. Tapi lagi-lagi ya, dua kata itu dijelaskan tidak ada maknanya. Karena itu nama Allah dalam Asmaul Husna. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan nama-nama Allah, yang dia jelaskan itu bukan yang sebenarnya itu. Itu hanya persepsi dia terhadap nama itu. Dia sebetulnya sedang menciptakan Tuhan menurut persepsinya sendiri. Oleh karena itu hati-hati ya belajar tauhid. Jangan terlalu banyak kata-kata, jangan terlalu banyak definisi. Karena Allah itu awalnya juga tidak bernama. Tidak bisa diterangkan. Tidak bisa dijelaskan. Tetapi dia dapat dirasakan. Karena rasa itu melampaui semua kata-kata. Makanya pengalaman langsung itu kebutuhan kita saat ini. Kata-kata itu hanya referensi. Definisi itu hanya referensi. Dan bisa jadi itu adalah pembenaran, bukan kebenaran. Semua definisi adalah batasan terhadap sesuatu. Sesuatu didefinisikan, bukan makin jelas, makin tidak jelas. Karena begitu didefinisikan, ada serombongan kata-kata yang menjadi kalimat. Dan kemudian kata-kata itu menjadi membatasi yang sebenarnya. Coba aja. Manusia adalah, silakan definisikan. Begitu sudah serombongan kata-kata yang menjadi kalimat, itu menjadi batasan tentang manusia. Hati-hati, makanya jangan terlalu suka definisi. Ada yang pernah makan jeruk? Jeruk Bali, lemon jeruk juga, jeruk nipis jeruk juga, jeruk licin jeruk juga, jeruk Garut jeruk juga. Coba, satu nama aja jeruk, itu rasanya sudah lain-lain. Dan kita tidak akan sanggup untuk menjelaskan rasa jeruk. Tapi merasakan, sanggup. Karena kita diberi oleh Allah kemampuan untuk merasakan. Dan rasa itu meliputi seluruh tubuh kita. Karena kehadiran Dia, kita bisa merasakan segalanya. Jadi sebetulnya siapa yang merasakan itu? Kita atau Dia? Ya dia juga. Dia sang pencipta ingin merasakan hasil ciptaannya. Ya kan? Kalau kita masih terpisah, merasa ada keterpisahan dengan Dia, ini ada masalah ini dengan tauhid kita itu. Karena tauhid ini hanya sebatas dibaca, diulang-ulang di mulut, tetapi tidak ada pengalaman batin yang mengantarkan untuk merasakan kalimat itu. Itu kan masalah kita. Oh, timbullah kesombongan, kebanggaan. Karena saya sudah membaca kalimat itu 100 kali, 200 kali, 300 kali. Dan seakan-akan merasa sudah ada tabungan. Tabungan kebaikan. Padahal saat ini juga kita secara pragmatis tidak merasakan dampak apa-apa. Karena kita mengucapkan kalimat itu pun tanpa kesadaran.
Begitu kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia, yang tidak nyata juga dia. Dan ketika kita sudah sampai pada kesadaran itu, tidak ada yang menakutkan lagi dalam kehidupan ini. Lah semuanya juga dia. Ketakutan itu karena kita sedang berada dalam ilusi keterpisahan dengan dia. Itu masalah kita. Jadi ada dua kata yang selalu diulang-ulang setiap hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman itu adalah cinta kasih yang bersifat universal. Untuk semua makhluk. Tapi ternyata Ar-Rahim itu sangat spesifik. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ar-Rahim, Rahimud dunya wal akhirah. Meliputi materi, meliputi sesuatu yang melampaui materi. Meliputi materi, meliputi energi. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Apa Allah kemudian pilih kasih? Tidak. Allah hanya memilih mereka yang mau dipilih. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Jadi kalau ingin dikehendaki oleh Allah, mulailah kita berkehendak. Karena bagian dari dirinya sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Kita sudah diberi kudrat dan irodat itu. Pertemuan kita dengan manusia, itu hanya terjadi kalau ada dua keinginan, bukan? Saya mau bertemu dengan Pak Haji, tamu kita hari ini. Ya tentu saja, Pak Hajinya harus mau bertemu, saya mau bertemu. Kalau tidak ada kehendak dari dua pihak, kan pertemuan itu tidak akan terjadi. Jadi Allah itu hanya mengatakan, Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahaya siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Jangan kemudian menyalahkan Allah, kok saya tidak dikehendaki? Lah Anda nggak punya kehendak. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 Allah mengatakan, Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Kata-katanya jelas sekali, berharap, yarju, roja. Yang berharap, waktu yang dijanjikan pasti datang. Allah yang mengatakan, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Yang tidak berharap, ya sudah. Diperjelas dalam ayat lain. Allah mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak berkehendak untuk mendapatkan petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Loh kenapa saya kok tidak bertemu dengan seorang penunjuk jalan? Ya karena Anda tidak berkehendak untuk dapat petunjuk. Gak kosong. Merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, merasa paling isi, merasa paling tahu segalanya. Saya berulang kali mengatakan, begitu kita merasa diri kita itu tahu segalanya, kita sudah jatuh jadi orang bodoh. Karena orang yang merasa dirinya tahu, tertutup terhadap pengetahuan baru. Dan dia menganggap dia yang paling tahu. Maka dia akan berhenti mendengarkan orang lain. Padahal kunci hidayah dari sini bermula. Ini sudah dikaji di kajian kita di minggu yang lalu. Saya tidak akan mengulangnya. Jadi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Nah Ar-Rahim ini, kadang-kadang disebut Rahim, kadang disebut Rahim. Itu kan beda lidah aja. Dalam bahasa Arab tidak ada ra, yang ada ro. Tempat asal kita, sebelum kita datang ke sini, kan itu namanya juga Rahim. Leluhur kita menyebut tempat itu namanya Rahim. Yaitu lidah kita. Kalau dalam bahasa Arab kan tidak ada ra, yang ada kan ro. Betul nggak? Ya. Tempat asal kita saja, itu diberi nama Rahim. Yang sering disebut Rahim. Kalau leluhur kita menyebutnya itu alam mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Saya baru tahu, ternyata rahim itu, ada yang sharing tadi pagi, karena pernah mengalami operasi sesar. Dokternya mengingatkan, ternyata rahim itu ada 7 lapis katanya. Makanya nanti diingatkan tuh yang mau dioperasi sesar, ini akan disayat 7 lapis katanya. Jadi rahim aja 7 lapis ya. Jadi kata 7 ini di Quran luar biasa. Sampai Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'minun itu, Laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Jadi kita nggak ngerti 7 itu yang mana. Pokoknya kalau umroh disuruh muter 7 kali, muter aja. Disuruh sa'i 7 bolak-balik 7 kali sa'i dan Safa dan Marwah. Ya, pokoknya yang penting selesai.
Disuruh melempar dengan 7 batu, yang penting dapat 7 dilempar, selesai. Tetapi tidak pernah bertanya, setelah itu apa? What next after that? Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Dari simbol-simbol itu apa pesannya buat perjalanan hidup saya? Untuk perjalanan spiritual saya. Dan merasa sudah selesai ketika upacara. Pada setiap ritus, setiap ritual, itu dicipta oleh para leluhur, itu ada tujuan. Ada makna yang tersembunyi di sana. Ada makna yang dititipkan di sana. Tapi titipan maknanya tidak pernah kita ungkap. Karena kita merasa selesai dengan itu. Makanya ada ritus. Ritus itu adalah metode, cara yang pernah dilakukan oleh para leluhur kita, para nabi, para rasul, yang dapat bisa menghantarkan mereka untuk mencapai tujuan kehidupan. Menemukan ketenangan, menemukan kedamaian, menemukan akhlak yang mulia, menemukan kebajikan, menemukan kebijaksanaan. Ritus itu. Kalau ritus ini diulang-ulang, metode ini diulang-ulang, itu jadi ritual. Tapi ritual tidak ada artinya kalau tidak mengantarkan kita dalam dimensi spiritual. Makanya ritual harus ada spiritnya. Sholat kalau tidak ada spiritnya, itu cuma ritual, tidak sampai pada spiritual. Akibatnya apa? Sholat tidak membangun kesadaran, tidak berdampak apa-apa. Dua minggu terakhir ini, saya memotong berkali-kali itu berita di TV sebagai bukti. Ada santri ditegur sama ustazahnya, ambil pisau kemudian dibunuh. Ada orang tua bunuh anak, ada anak bunuh orang tua, macam-macam itu beritanya. Ini kan ada masalah. Welas asih sudah menjadi barang mahal hari ini. Kesetaraan tidak ada lagi. Begitu tidak suka pada seseorang, jika perlu habiskan nyawanya dan dianggap itu selesai. Padahal kita sedang menciptakan karma-karma baru. Karena itu tidak ada kesadaran di situ. Apa tidak menjalankan ritual? Mohon maaf, mungkin. Bahkan di tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap suci, justru di situ terjadi ada pelecehan seksual, ada upaya merendahkan kaum Hawa, dan itu dilakukan oleh mereka yang dalam tanda kutip mengatakan diri sebagai orang suci. Ini kan masalah sosial, dan ini tidak bisa dianggap sepele. Ada apa dengan sistem pendidikan agama kita? Ada masalah apa? Kan itu. Ini harus kita ungkap. Masalahnya adalah ritus sudah menjadi ritual karena diulang-ulang, tetapi tidak menjadi spiritual. Ada yang hilang spiritnya ketika melakukan ritual. Padahal setiap ritus, metode yang diciptakan para leluhur kita, itu pasti di dalamnya itu ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Nabi Muhammad SAW mengatakan, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Di sholat itu, kata Nabi, ada mi'raj. Di sholat itu ada mi'raj bagi orang yang beriman. Sudah menemukan enggak mi'rajul mu'minin dalam sholat? Itu kata-kata Nabi itu. Karena kita abai dan kita terjebak pada ritual. Akibatnya apa? Ritual yang harusnya hanya sebatas rakit, malah kita tinggal dalam rakit. Harusnya ritual itu mengantarkan kita ke tujuan, malah kita melekat pada ritual itu sendiri, sehingga tujuan terlupakan. Kita pakai rakit itu kan untuk nyebrang. Tetapi malah tinggal dalam rakit, lupa bahwa kita harus nyebrang. Lalu melekat dalam rakit. Dan kita sudah melekat ke situ. Sampai kita tidak sadar melakukan itu untuk apa. Padahal jelas di Quran, aqimis sholat, inna sholat tanhanil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah rakit, sarana, metode supaya kamu tidak berbuat keji dan munkar. Nah, ritualnya sudah dilakukan, tetapi ternyata keji dan munkar juga masih dilakukan. Kan masalahnya ritual sudah kehilangan spiritnya. Ini masalah. Tetapi lucunya banyak yang tidak merasa bermasalah. Karena kita sudah melekat pada ritual itu sendiri. Yuk sekarang kita bongkar rahasia ini ya. Sudah siap? Sudah siap belajar hari ini? Oke. Sudah kosong gelasnya? Ya. Dari tadi saya bicara, sebetulnya saya sedang hipnoterapi supaya gelasnya kosong dulu. Biasa ya, karena pikiran ini kan harus di warming up. Harus ada pemanasan dulu.
Biasa, saya ngasih prolog dulu supaya mulai bisa fokus. Baik, kalau sudah fokus, kita mulai. Ada satu tempat asal kita namanya rahim. Rohim. Indah ya? Kenapa leluhur kita ngasih tempat itu rohim? Karena di tempat itu pernah ada satu peristiwa besar. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf. Saat itu Allah bertanya kepada kita. Pertanyaannya luar biasa. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Dan ternyata semua kita bisa menjawab saat itu. Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Ada satu peristiwa besar yang terjadi di sana. Maka disebut alam mas kumambang. Masa mengambang di rahim ibu. Setelah kita matang gonad, sudah selesai fase persiapan di rohim tadi itu. Maka disebut rohim karena tempat yang penuh cinta kasih. Lalu kita siap-siap keluar. Leluhur kita menyebut itu fase mijil. Fase di mana kita menyakiti orang tua kita. 3 yang terjadi di situ. Saat kepala melintasi rahim ibu kita, 3 yang terjadi di situ. 1, kita menyakiti ibu kita sendiri. 2, kita menumpahkan darah ibu kita. 3, kita hampir merampas nyawa ibu kita. Jadi pantas kalau Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang aku harus hormati dalam hidupku? Ibu. Karena 3 peristiwa itu. Orang pertama yang tersakiti untuk kelahiran kita adalah ibu. Orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiran kita adalah ibu. Dan orang pertama yang hampir kehilangan nyawa untuk kelahiran kita adalah ibu. Itu fase kedua setelah mas kumambang. Fase mijil. Fase transisi kita dari alam rahim menuju alam dunia ini. Untuk melaksanakan tugas menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Tapi banyak manusia yang lupa. Setelah lahir ke sini. Dia lupa kalau dia sebetulnya berada di alam cinta. Alam kasih sayang. Malah di sini berperang. Menyakiti orang. Memusuhi orang. Menghakimi orang. Merendahkan orang. Kita lupa dengan sumber asal kita sendiri. Bahkan sebelum kita di rahim tadi. Di rahim ibu kita. Allah sudah menyampaikan cinta kasih pada ayah ibu kita. Dan kita ada di situ buah pelukan, bukan buah pukul-pukulan. Kalau leluhur kita, orang tua kita, ayah ibu kita pukul-pukulan, kita nggak ada di situ. Karena mereka berpelukan, litaskunu ilaiha, karena diberikan kepadanya cinta kasih yang luar biasa. Maka kita tinggal di sana. Setelah alam ijil, masuk alam sinom, alam kinanti, asmarandana, masa pencarian jati diri, masuk alam baru, namanya alam gambuh. Kita bertekad untuk bersama dengan orang yang berbeda. Belajar menerima dan menghargai perbedaan dalam satu ikatan suci yang namanya pernikahan. Lalu muncul di situ cocok tidak cocok. Padahal cocok itu justru saat kita dipertemukan dengan yang berlawanan, cocok. Karena kita tidak mungkin dipertemukan dengan yang sama. Kita akan dipertemukan dengan yang berbeda. Supaya kita latihan menerima dan menghargai perbedaan. Gambuh itu.